Ya, bersama saya David Andreas Chandra. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah semester pendek metode numerik. Di mana di sini ada tugas selesaikan persamaan linear simultan di bawah ini dengan algoritma eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Selesaikan menggunakan Excel. Pertama di sini kita ada dapat persamaannya itu X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Ada X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 2. Dan terakhir itu 2X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 10. Jadi kita langsung aja ke ininya soalnya. Ini tadi udah saya tulis ulang soalnya di sini. Ini semua. Sama jadi kita tinggal masukkan aja ke petakan dari persamaan ini ke matriksnya. Di mana di sini X1 itu atau nggak ada koefisien itu berarti 1. Di sini yang sendiri itu jadi X1 cuma 1, X1-nya 2, X1 juga 1, di sini X2-nya 1, X3-nya 1. Sama dengan 6, langsung kita masukkan ke matriksnya. 1, 1, 1, 6. Terus yang persamaan kedua itu 1, 2, min 1, 2. 1, 2, min 1, 2. Dan yang terakhir, persamaan terakhir 2, 1, 2, 10. Ya. Jadi langsung aja kita gunakan eliminasi Gauss di sini. Di mana di eliminasi ini kita akan mencoba mengeliminasi baris kedua dan ketiga. Di mana nanti di sini row satunya ini menjadi 0, 0, dan 0. Setelah itu kita akan mencoba melakukan perhitungan hasil X-nya. Setelah mendapatkan ini 0, 0, dan 0. Jadi untuk kita bisa mendapatkan ini nilai 0 dan merubah ini menjadi 1. Kita ambil angka di sini. Jadi langsung aja kita buat di sini. Di mana itunya baris 2 dikurang baris 1. Kenapa dikurang baris 1? Biar ini nanti hasilnya jadi row 1 ini jadi 0 dan dia ini jadi 1. Langsung aja kita buat di sini. Karena di sini ini nggak perlu diapa-apain karena memang nggak usah diubah lagi. Langsung sama dengan 12. Oke. Kita seret ke kanan. Terus ini B2 min B1. Jadi caranya sama dengan kita klik ini A13, terus kita kurang, terus kita klik lagi A12, enter, 0, langsung kita seret juga ke kanan. Oke. Nah terus yang baris ketiganya bagaimana? Kalau untuk yang baris ketiga itu yang diantara row 1 sama row 2 nya ini harus dibuat jadi 0. Jadi karena ini sudah itu, nah sudah 0, kita buat agar baris 3 ini menjadi 0. Jadi kita bikin B3 dikurang B3 dikurang 2 kali B1. Kenapa dikali 2 B1? Karena di sini tuh depannya di sini row 1 itu 1 semua. Jadi kalau kita cuma kurang B3 kurang B1 itu nggak akan nemu hasil 0. Jadi harus kita kalikan. Jadi langsung kita masukkan. Ya, kenapa ini B1? Ingat ya, ini akan kita jadikan 0. Row 1 ini 0 dan row 2-nya ini 0. Jadi untuk angka yang pas itu kita jadikan ini B1-nya agar tidak terlalu besar jumlahnya nanti. Jadi langsung aja kita buat sama dengan oke, klik ini terus dikurang 2 dikali B1 12. Oke. Oh. Ya, kita dapat nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan kita dapat, tunggu, kita warnain biar berwarna. Oke. Di sini kita dapat row satunya ini udah 0, tapi row kedua di baris 3 ini belum 0. Jadi kita sederhanakan lagi. Ini kita
kita gunakan angka yang di baris 2. Kenapa di baris 2? Kenapa nggak di baris 1? Kalau di baris 1 nanti dia akan berubah lagi row satunya ini karena di sini bukan 0. Jadi kita gunakan baris 2. Jadi baris 3 ditambah baris 2. Ini kita lakukan penjumlahan agar row 2 di sini hilang. Oke, kita masukkan. Kita pakai angka yang atas dulu sama dengan 12. Seret. Oops, kurang. Lalu baris 2-nya juga sama. 13 seret. Kita seret lagi kanan. Nah, untuk yang baris 3 kita masukkan ke posisi tadi sama dengan baris 3 kurang ditambah baris 2. Kita enter. Kita seret lagi. Oke. Jadi kita dapat ini hasilnya seperti ini. Jadi sini row 1-nya 0, baris 2 dan 3, dan baris 3-nya itu di row 2 itu 0. Oke. Udah mentok sampai sini. Terus kita masukkan ke persamaannya tadi, karena sini ini Gauss, eliminasi Gauss. Langsung kita hitung dari metode mundur. Jadi dari bawah sini kita masukkan ke persamaan barunya. Oke. Jadi ke Excel dulu. Ini hasil perhitungan dari Excel tadi. X plus X2 plus X3 sama dengan 6. Jadi tadi itu kan ditulisnya itu kan 1, 1, 1 sama dengan 6. Terus 2, 2 min 1 min 2 sama dengan min 4. Dan tadi untuk yang terakhirnya itu di sini min 2x, di sini min 6. Nah, kita balik ke sini, ini min 2, min 6. Jadi kita masukkan ini nilai-nilai ini ke persamaan baru yang di sini. Ini diabaikan aja angka yang di sini. Jadi langsung masukkan persamaan baru. Kita dapat, sini langsung kita cari x-nya. X3 kita dapat. X3 sama dengan min 6 dibagi min 2, hasilnya 3. Lalu ada X2 sama dengan min 4 plus 2X3. Jadi X2 di sini itu dipindah ruaskan aja min 2X3-nya ke kanan. Jadi nanti dijumlah aja jadinya. Jadi min 4 plus 2 dikali X3. X3-nya itu 3. Jadi 2 dikali 3, 6. Min 4 plus 6 sama dengan 2. Sudah dapat nilai X2 dan X3-nya. Kita cari X1-nya. Ini juga kita pindah ruaskan. 6 min X2 min, oh saya di sini salah, ini harusnya min X3. Min X3. 6 min X2 min X3. Masukkan nilai-nilainya tadi, 6 min 2 min 3. Jadi hasilnya itu 1. Dari sini kita dapat nilai hasil dari persamaan tadi sebelumnya itu untuk nilai X adalah 1, 2, dan 3. Ya, masih dengan persamaan yang tadi, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dengan Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu apa sih? Mari kita lihat dulu sebentar materinya. Algoritma Gauss-Jordan. Dengan metode Gauss-Jordan, matriks A diubah sedemikian rupa sampai terbentuk identitas dengan cara matriks A identitas X sama dengan C diubah menjadi matriks identitas A inverse X sama dengan C. C merupakan matriks C yang sudah mengalami beberapa kali transformasi. Sehingga seperti ini bentuk matriksnya. Nanti akan kita ubah semua bentuk matriksnya di kolom 1, 2, dan 3 menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Masih dengan persamaan yang tadi. X plus X2 plus X3 sama dengan 6. X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 2. Lalu ada 2X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 10. Jadi untuk kita ubah ini, nanti di sini menjadi 1, di sini 1, di sini 1. 0, 0, 0. Seperti pada matriks di sini. Yang lainnya itu 0, hanya yang matriks tengahnya aja 1. Di sini 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, langsung aja kita sederhanakan.
untuk kolom 1, kolom satu ini, ya, kan di sini sudah 1, jadi ini nggak perlu diubah lagi. Langsung kita ke baris 2. Baris 2 itu dikurang baris 1. Oke. Langsung kita masukkan sama dengan 1. Kita seret ke kanan. Ini baris 2 kita akan ubah jadi di sini 0, di sini 1. Oke, langsung aja. Sama dengan baris 2, 18 dikurang, kita klik 1 ini. Enter. Oke, kita tarik ke kanan. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, langsung kita bisa ubah juga untuk matriks yang ini, baris ketiga, kita ubah menjadi 0. Karena di sini step 1 itu kita akan merubah kolom 1, semua kolom pertama menjadi 0 selain dari baris pertama. Jadi ini kita ubah menjadi B3 dikurang 2B1. Oke. Kita masukkan kesamaannya 0 sama dengan A19 dikurang 2 dikali B1. Oke, enter. Kita dapat ini hasilnya. Langsung kita menuju persamaan baru untuk membuat kolom 2-nya ini, kolom 2 baris 1 dan baris 3-nya ini 0, 0 dan 0. Oke, langsung aja kita ubah sini. Untuk baris 1 ini kita warnain dulu. Oke. Untuk baris 1, baris 1-nya itu dikurang ke baris 2. Kenapa dikurang ke baris 2? Ini biar sama aja sih, biar langsung ketemu. 1 min 1 jadi nanti 0 hasilnya. Oke, langsung aja kita masukkan sama dengan baris 1 dikurang baris 2. Bentar. Oke, 1. Oke, kita dapat ini hasilnya. Lalu untuk baris 2 ini nggak perlu diubah lagi karena kita sekarang lagi di step di kolom 2. Untuk merubah yang untuk baris 1 dan baris 3 aja itu 0. Jadi baris 2 itu tetap 1. Jadi langsung aja. Kita seret. Seret. Oke. Nah, untuk baris 3 ini kita ubah juga. Ingat, tujuan kita di kolom 2 ini untuk merubah baris 1 dan baris 3 menjadi 0. Jadi, untuk menjadi 0 kita jumlah dengan B2, baris 2. Jadi baris 3 ditambah baris 2. Kita langsung saja ke baris 3, 0 ditambah baris 2. Oke. Kita dapat persamaannya itu seperti ini. Oke. Langsung lagi kita ubah. Karena di sini di kolom 1 ini sudah memenuhi syarat dan kolom 2-nya memenuhi syarat, sekarang kita akan mengubah kolom 3-nya agar kolom 3 baris 1 0, kolom 3 baris 2 0, dan kolom 3 baris 3 1. Jadi kita ubah di sini untuk mengubah ini menjadi baris 3. Pertama kita ubah dulu ini, yang baris 3-nya itu menjadi 1. Jadi baris 3 kita bagi dengan minus 2. Oke, ini nggak perlu dulu. Sama dengan 17. Kita seret ke kanan. Ini juga belum kita ubah. Sama dengan masih tetap sama dan baris 3 sama dengan baris 3 dibagi min 2. Oke,
Kita dapat di sini sudah 1, 1, 1. Jadi kita tinggal merubah kolom 3 baris 1 dan kolom 3 baris 2. Oke, kita ubah baris 1 ini, kolom 3 baris 1. Dengan rumusnya itu B1 dikurang 3B3. Kenapa 3B3? Karena di sini B31, biar dia habis jadi 0, kita kalikan 3. Oke. Langsung aja kita buat persamaannya B1 dikurang 3 dikali B3. Enter. Seret kanan. Oke. Untuk B2 baris 2, dia akan kita ubah juga agar kolom ketiga di baris 2 ini menjadi 0. Jadi kita gunakan dengan mengambil baris 3-nya itu. Jadi untuk min 2 biar ke 0 berarti kita perlu menjumlahkannya dengan 2. Jadi baris 2 dijumlah tambah 2B3. Oke. Sama dengan baris 2 tambah 2 dikali B3. Kita enter. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, untuk baris 3 tidak perlu lagi kita ubah, jadi langsung saja kita masukkan nilainya. Oke. Seperti ini. Ini adalah hasil final dari rumus metode eliminasi Gauss-Jordan. Kalau di sini kita nggak usah pakai penyelidikan mundur seperti di metode eliminasi Gauss, tapi walaupun di sini sudah selesai, kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Ini adalah hasilnya dengan X1, X2, X3, 1, 2, 3. Hasilnya sama seperti pada metode sebelumnya, metode Gauss, di mana X-nya itu 1, 2, dan 3. Tapi untuk perbandingan, lebih mudah menggunakan Gauss-Jordan. Kenapa? Karena kita tidak perlu menghitung lagi untuk metode penyeluruhan mundurnya itu. Karena pada eliminasi Gauss itu, kita setelah mendapatkan rumusnya ini, matriksnya ini, kita masih perlu menghitungnya secara manual dan memasukkannya ke persamaan yang baru. Tapi untuk metode Gauss-Jordan, kita menggunakan metode Gauss-Jordan akan menemukan hasil akhirnya langsung. Ini. Jadi untuk nilai ini, X1-nya itu 1, 2, 3. Selama kita mendapatkan matriks identitasnya sama seperti persyaratan, maka akan kita dapatkan juga langsung hasilnya. Walaupun jalannya sedikit panjang, tapi kita akan pasti mendapatkan nilai X-nya. Sekian pembahasan tugas metode numerik dari saya David Andreas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.